Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita melakukan podcast perdana dengan Ustadz senior di Hidayatullah. Nah, insya Allah malam ini kita mengambil banyak istifadah dan beliau mengajukan tema tentang soal yang paling urgent. Kalau misalkan kita bicara tentang lembaga, itu kita bicara tentang pengkaderan. Bisa diceritakan sedikit, Ustaz, makna dari pengkaderan itu sendiri, gitu, Ustaz? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, saudara-saudara sekalian, malam hari ini saya diajak oleh kader. Nah, kita bicara tentang pengkaderan, dan ini di depan saya adalah salah satu kader Hidayatullah. Jadi begini, langsung saja menurut istilah ya, kader itu adalah seseorang yang dipersiapkan untuk melanjutkan sebuah misi, sebuah tujuan dari pribadi, organisasi, atau kelompok, atau negara, apa saja ya, yang ingin untuk melanjutkan organisasinya, yang ingin bagaimana tujuan organisasinya itu bisa berjangka panjang. Nah, itulah disebut kader. Orang-orang dipersiapkan untuk melanjutkan perjalanan organisasinya bisa sampai mencapai tujuan, itulah kader. Dan kader ini sangat diperlukan, sangat dibutuhkan bagi perjalanan sebuah perusahaan, organisasi keagamaan, organisasi militer, negara. Ya, kalau kita bicara tentang spiritual dan agama kita, ya nabi-nabi itu yang punya kader. Berarti sesuai dengan kondisi dan tantangan pada zaman itu, gitu ya? Iya. Jadi bahkan menurut saya ya, Nabi Adam itu misalnya nggak punya kader, ya sudah selesai. Iya sih. Nggak ada nabi-nabi selanjutnya. Ya karena ada kadernya yang melanjutkan sampai sekarang ke Nabi Muhammad, dan sampai ke bahasanya orang dulu sampai ke Adam Malik, Nabi Adam sampai ke Adam Malik. Nah, dari sana kita melihat bahwasanya kader itu adalah urgen. Kader itu adalah penting untuk melanjutkan sebuah misi. Nah, karena dia penting, karena dia urgen, maka kader itu harus dipersiapkan. Kader itu harus direkayasa, kader itu harus by design, jangan boleh natural. Ya, katanya nanti kan ada yang luruskan, tidak boleh begitu. Karbitan kayak itu yang jadi itu yang dari Geng Solo itu, yang dari Geng Solo itu, gimana itu? Kader yang dikarbit tiba-tiba jadi iya. Tapi kan mereka juga ada yang bilang begini, mohon maaf ya, yang namanya mengkader itu kan banyak teknisnya, banyak caranya, gitu ya. Ya udah jadi dulu aja, nanti ada shadow man, kan juga bisa seperti itu gitu. Tapi apa ya, mungkin kesannya tergesa-gesa atau memang mengamankan posisi atau seperti apa, saya tidak tahu. Tapi sebenarnya kan yang kalau bicara kader itu mencetak kader itu banyak polanya gitu, kata antum tadi by design gitu. Tapi maksud saya begini, Ustaz, yang ideal itu seperti apa gitu ya, kalau menurut antum, Ustaz? Ya, jadi memang yang ideal itu kader itu harus direncanakan, jauh-jauh direncanakan. Bahkan begini, menurut saya ya, organisasi yang itu betul-betul proses pengkaderannya itu berjalan dengan sempurna, perfect,
Bahkan mungkin tidak ada celah di sana ya. Selain nanti ada faktor-faktor luar yang mempengaruhi. Itu adalah tentara. Organisasi tentara dimanapun, dan dia itu mempersiapkan kepemimpinannya ya mulai sejak taruna itu. Seleksinya itu dicari memang orang-orang yang mempunyai kemampuan fisik, intelektualnya, ya, dipilih, diseleksi dari sekian ribu orang, sudah memenuhi kriteria fisik, kemudian diproses. Ada proses, ada kurikulumnya. Nah, berarti kuncinya adalah di kurikulum. Di kurikulum salah satunya. Iya. Jadi gini, kalau kita bicara masalah pengkaderan itu kan namanya proses pendidikan ya. Pendidikan itu ada 3 hal yang menentukan. Pertama instrukturnya, gurunya, mentornya, kemudian kurikulumnya, dan ketiga lingkungannya. Dan tentara itu semua dipersiapkan untuk mencetak yang jadi taruna bintara ya, 6 bulan itu. Itu sudah dipilih orang. Nah, jadi dari pasukan-pasukan ini siapa yang punya kemampuan lebih, itu diseleksi jadi bintara tadi. Untuk sampai ke pendidikan akademi, situ perwira yang di Magelang itu lebih tinggi lagi. Mereka pendidikan 4 tahun. Itu orangnya juga berbeda. Untuk yang mencetak tadi bintara cuma 6 bulan dengan yang mencetak apa namanya itu perwira itu berbeda. Jadi manajernya, direktur itu orang-orang pilihan dan orang-orang yang punya sen di bidang pendidikan, di bidang pengkaderan. Orang apa itu tentara ya, kalau mereka yang dipilih untuk jadi direktur pendidikan perwira itu memang orang-orang dia itu punya passion di situ. Tidak sembarangan, ya angkel comot enggak. Apalagi nanti ada, kalau di dalam tentara dia ada pasukan khusus, ada pasukan lebih khusus lagi. Saya barusan punya teman ya. Dia itu kok tahu dunia militer. Memang kakaknya itu adalah istrinya perwira marinir, sekarang udah pensiun. Dia cerita, dia tahu semua bagaimana organisasi angkatan laut itu, tahu semua. Saya juga pernah saya ngomong sama itu Intel, jangan ngaku, jangan ngaku. Kalau orang biasa nggak mungkin dia tahu detail itu. Intel nggak mungkin ngaku. Ya makanya itu nggak mungkin ngaku. Saya begini loh, kalau saya juga Intel, dia itu cerita ke saya sekarang di Jakarta Bantul, 4 bulan terus. Padahal saya punya teman, kakaknya teman saya. Tapi saya jangan ngomong kakak saya kalau saya di Jakarta. Kenapa kalau dia di Jakarta? Tapi sama jangan ngomong kakak saya kalau saya di Jakarta. Nah, kembali lagi ke situ ya, kita fokus ke. Jadi memang tadi itu kader, gurunya siapa, kurikulumnya bagaimana, dan lingkungannya itu didesain kayak apa. Ya kayak misalkan saya jadi ingat kalau yang poin ketiga, Nabi Muhammad itu kan sebetulnya dikader langsung oleh Allah ya, maksudnya wahyu gitu ya. Itu kan diskenariokan pertama keyatiman, terus kemudian bukan diasingkan ya, ditempatkan ke daerah yang bukan Mekah ya, di mana tuh saya juga nggak tahu, tapi intinya setahu saya tuh intinya dijadikan tempat lingkungan yang betul-betul mendukung sampai beliau siap baru apa namanya jadi nabi dan seterusnya. Ya. Jadi apalagi nabi ya, itu memang betul-betul orang-orang yang dipersiapkan Allah ya. Jadi dan itu memang tidak ujuk-ujuk, semua nabi itu prosesnya berat, ujiannya berat. Bayangkan kalau kita cerita Nabi Ibrahim, suci bagaimana menghadapi Namrud, dibakar. Ya. Benar, bukan sekedar itu saja. Ada ujian untuk Nabi Ibrahim yang mengkader, ada ujian untuk yang kadernya Nabi Ismail.
ditinggal di padang pasir yang tidak ada apa-apa, di situ tidak ada tanaman. Oh, itu adalah itu adalah proses pengkaderan. Itulah Allah menciptakan lingkungan supaya lahir orang-orang yang luar biasa. Enggak. Kalau kita itu apa namanya di alam modern ini, di dalam dunia modern ini, dalam kegiatan misal perusahaan, kita sering mendengar ya orang-orang tertentu yang punya perusahaan besar dan mereka punya anak. Itu tidak ujuk-ujuk langsung anaknya ditempatkan ke posisi yang tinggi, yang nanti mewarisi perusahaan itu. Kalau itu langsung seperti itu akan hancur perusahaannya. Anaknya mesti tidak punya kemampuan untuk mengelola sebuah itu kalau perusahaannya besar ya. Itu saya pernah cerita teman-teman Chinese itu. Jadi anaknya, pas dia itu punya perusahaan besar, anaknya tadi dititipkan ke temannya yang punya perusahaan. Dan tolong anak saya ini dididik mulai dari bawah. Mulai dari bawah, betul, dari tukang sapu, biar tahu rasa jadi tukang sapu. Terus nanti meningkat sesuai dengan kemampuannya. Kalau dia belum meningkat, jangan dinaikkan. Nah, itulah namanya proses pengkaderan. Harus seperti itu. Oh ya, Sat, berarti saya bisa simpulkan begini ya, tidak ada proses pengkaderan itu berangkat dari lingkungan yang tanda kutip ya terlalu nyaman. Tapi banyak sekarang itu ya, mohon maaf ya, saya juga gak nyinggung siapa-siapa ya. Terutama kalau kita ngomongin lembaga keislaman terutama. Entah ini keterkaitan dengan kebutuhan pasar atau apa. Jadi banyak sekali tempat-tempat pendidikan sekarang itu apa ya, mungkin terlalu nyaman. Atau mungkin itu bagian dari proses pengkaderan modern saat ini, atau bagaimana, Sat? Saya pengen tahu ini, Sat, dari perspektif antum ya. Nanti mungkin izin bantah atau apa boleh, Sat ya? Boleh. Iya. Jadi saya yakin orang yang diamanai dalam dunia pendidikan, kalau dia itu menghayati dan menekuni sebuah pendidikan yang benar ya, bukan pendidikan yang ikut pasar ya, bukan dia bukan menjual pendidikan ya, tapi memang dia ingin dengan pendidikannya itu melahirkan orang-orang yang baik. Itu mesti dia berpikirnya tidak instan, tidak mengikuti pasar, sebab melahirkan kader itu adalah panggilan jiwanya. Iya, kesadaran. Iya, kalau itu makanya mohon maaf di Jepang ini ya, nanti kita banyak ngomong di Jepang ya. Di Jepang itu guru itu di cerata masyarakat itu punya posisi yang tinggi. Dan memang masyarakat Jepang menghargai seorang guru. Dan mereka itu memilih, tidak semua orang itu bisa jadi guru. Kalau orang bisa jadi guru itu cuma orang-orang pilihan. Betul. Nah, makanya kalau sampai menyatakan bahwa sekarang itu pendidikannya kok apa namanya? Kesannya. Jadi yang ditargetkan outputnya itu mengikuti kemauan orang tuanya atau secara umum mengikuti kemauan pasar, kebutuhan pasar itu apa kan gitu. Nah, menurut saya orang yang sadar dalam pendidikan, apalagi pendidikan jangka panjang ya terhadap bangsa ini, perjalanan organisasinya misalnya itu, tidak akan melihat itu. Tidak begitu dia mendidiknya itu. Jadi dengan memberikan fasilitas dikondisikan menjadi senang, manja. Ya. Kalau di Jepang itu tidak ada. Anak sekolahan itu punya office boy, tidak ada. Punya cleaning service, tidak ada. Ada cleaning service-nya, tapi mungkin ada. Tapi dia tugasnya mengawasi anak-anak yang dilatih untuk menjaga kebersihan itu. Iya sih. Dia jadi instrukturnya.
itu ada ya, apa namanya, bagaimana apa sebuah institusi kok ada, tapi targetnya bukan itu, targetnya di sekolah itu adalah mendidik anak-anak gitu, yang itu mereka sadar inilah yang akan meneruskan kepemimpinan bangsa itu. Kalau kesadaran itu dimiliki oleh guru-guru, yang akan diproses adalah anak-anak nanti yang mungkin Allah menakdirkan 30 tahun lagi jadi presiden, 30 tahun lagi jadi menteri. Mereka saya kira tidak akan santai. Mereka saya kira akan serius itu mengkondisikan anak itu. Gini, Ustaz, kalau kita ngomongin kader, sebenarnya kader itu kan kader, bisa kader apa aja ya. Iya. Cuman kalau kita mau lebih persempit ya, kita ngomongin kader organisasi Islam. Mau dipersempit. Kalau kader TNI, mau kader apa banyak, tapi mau saya bahas lebih sempit. Ada fenomena ini, Ustaz. Kader yang sebatas ikut-ikutan. Maksudnya begini, ya udah disuruh ikut ini ya ikut, disuruh ikut agenda A, ikut A, ikut B, ikut B. Ya udah hanya sebatas menggugurkan kegiatan. Nah, itu ada, dan mungkin jumlahnya juga bisa jadi, mohon maaf ya, banyak, bisa jadi ya, saya juga nggak tahu, karena itu kan harus kita tanya. Tapi yang mungkin sangat sedikit dan pasti sedikit adalah kader yang memang melihat ini adalah sebuah kesempatan untuk kalau misalkan ngomongin organisasi Islam, berarti ini adalah wadah saya untuk menjadikan apa ya istilahnya, kalau memang targetnya adalah dakwah misalkan, ya udah ini adalah bagian hidup saya, ini bagian fasilitas saya untuk menjadi seorang pendakwah begitu. Jadi ada dua, jadi ada yang sekedar ikut-ikutan, ada yang itu yang benar-benar sadar gitu, tapi ini jumlahnya sedikit gitu, Ustaz. Nah, pertanyaannya adalah fenomena ini tuh kenapa bisa terjadi, atau ada apa yang salah, kira-kira apanya? Gurunya tadi kan ada 3, Ustaz. Atau memang tantangannya terlalu besar, atau kegerlapan dunia itu lebih menyilaukan. Akhirnya dia lupa dengan itu, atau seperti apa, Ustaz? Ya, jadi memang tidak bisa dipungkiri ya. Jadi perjalanan hidup seseorang itu ya dipengaruhi oleh faktor intern dan ekstern. Intern keluarganya, intern organisasinya, dan faktor-faktor ekstern. Contohnya kan hidup banyak ya organisasi yang ya saya tidak menyebutkan nama ya. Saya nyebutkan apa, Ustaz? Ojo. Nggak, artinya ya, itu organisasi tertentu itu yang termasuk organisasi terbesar di Indonesia ini. Sebenarnya mereka sudah berusaha membentengi kadernya itu untuk menjadi kader murni ya, membawa misi organisasinya ya. Tapi kenyataannya tadi itu karena pengaruh ekstern, tiba-tiba direkrut jadi anggota partai tertentu, dan itu orang-orang mesti sadar itu tidak sesuai dengan misi organisasinya partai itu, tapi kadernya ada yang ke sana, dan itu fenomena itu, nah menurut saya biasa. Faktor itu biasa. Karena begini, Ustaz, mohon maaf saya potong. Karena saya pernah silaturahim ke salah satu organisasi massa Muslim yang besar. Itu saat berkunjung ke sana, saya tanya program-programnya apa. Ternyata ya program-program pondok. Itu yang dijadikan standar. Dan ukurannya kan bayangan saya bukan itu. Artinya mana kegiatan-kegiatan yang sifatnya itu lebih terbuka gitu. Nah, jawaban mereka adalah kita kembali ke internal. Padahal yang saya tahu itu organisasi yang cukup besar sekali pada zaman dulu, saya nggak mau nyebut, tapi intinya cukup besar sekali gitu. Sebesar itu saya juga dan itu saya langsung ke tempatnya, maksudnya ke pusatnya. Saya ke sana, ya udah
Mereka fokusnya internal gitu. Oh gitu ya. Oh, jadi ada bisa dibilang begini. Apa ini kemunduran atau justru ini adalah strategi gitu ya? Gitu, Sat. Ya, jadi begini, kalau saya apa namanya, ibarat sebuah tanaman ya, memang itu saat-saat tanaman itu masih kecil, itu perlu dilindungi dari panas, dari matahari, bahkan tidak boleh banyak terlalu kena matahari, itu ditutup ya, dikasih tudung begitu. Terus sudah besar lah. Mungkin ini metode itu yang dipakai oleh organisasi itu. Sebelum kadernya itu punya kemampuan, punya ketahanan untuk katakannya fight di luar, mereka tidak melepaskan. Mereka mengkondisikan. Dan memang kenyataannya apa namanya, banyak sekali, mohon maaf ya, saya melihat itu kader itu yang sebut-sebutkan orang-orang yang duduk di atas sudah sampai puncaknya pengkaderan, dan dia sampai di puncaknya sampai menteri, banyak yang berakhir di penjara. Sudah tidak sampai dono, banyak sekali, dan sampai yang terakhir ini juga begitu, berakhir di KPK. Nah ini kan apa namanya, sebetulnya menurut saya tadi itu memang kalau sudah waktunya anak-anak kadernya itu punya kemampuan untuk fight di luar, ya, mereka harus memang dilatih untuk di luar, supaya tidak apa ya, tidak silau memegang uang yang biasanya tidak pernah memegang uang, tiba-tiba memegang uang miliaran kaki, tiba-tiba ada orang minjami pakai jet pribadi ya, langsung dimanfaatkan, itu tidak tahu, terakhir akhirnya di penjara. Nah kita ini sekarang kita bicara tentang ke kita ya. Kita itu tadi. Memang kita itu harus pertama harus menyiapkan kader. Sebelum menyiapkan kader tadi itu, untuk sampai kita bisa mencetak kader adalah kita persiapkan dulu pemimpinnya, gurunya, murabinya. Menurut saya saat ini ya, saya melihat memang orang-orang yang diberi kapasitas untuk menangani di dunia pengkaderan di lembaga kita ini memang orang-orang pilihan kita. Orang-orang pilihan, orang senior yang sudah memiliki. Tapi menurut saya ke depan dan orang-orang yang diberi amanah untuk menangani pengkaderan memang sudah kita persiapkan betul sejak muda, sejak seumur sampean ini. Sampean ini punya bakat jadi murabi, kalau memang punya bakat, punya agenda, punya passion gitu, sudah seharusnya diproses sekarang, dikumpulkan sehingga berapa apa namanya jamaah kita yang punya passion, yang punya kemampuan, punya kapasitas untuk menjadi murabi, berapa itu. Kalau sudah terkumpul di situ, ya dari mulai yang masih setengah muda, yang muda, ya kita tidak menafikan yang sudah tua-tua. Itu nanti mereka yang diberi otoritas untuk menangani pengkaderan. Jadi jangan gini, jangan adanya itu, adanya itu. Tadi itu tidak by design menurut saya. Tidak by design. Nah, kita harus ke depan itu, kalau kita ingin cepat maju ya, harus by design. Ya kita tidak akan mungkin berhenti atau sampai apa ya, sampai mati atau enggak mungkin seperti itu. Tapi nanti keberadaan kita itu sejauh mana bisa mempengaruhi kondisi itu kan? Iya, betul. Sebesar apa kita akan mempengaruhi kondisi? Sebesar apa kita jadi pemimpin kan? Nah, itu tergantung bagaimana kita menyiapkan kader mulai sekarang. Itu kan berarti salah satunya yang saya tangkap adalah bagaimana cara menumbuhkan loyalitas. Betul. Nah itu gimana? Kadang gini Sat, ikut ya naik turun gitu ya. Naik turun. Nah tapi gini Sat, saya tuh sempat terhibur dengan kata-kata Gus Baha ya. Terhibur tuh begini, maksudnya tidak ada ceritanya
dakwah itu selalu jumlahnya banyak, pasti jumlahnya sedikit. Artinya yang mengikuti kebaikan itu pasti jumlahnya sedikit. Dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad pun. Artinya begini, tugas utama kita adalah kalau misalnya pendakwah, ya udah menyampaikan saja. Artinya hasil ataupun jumlah yang terdeliver itu nanti bukan urusan pertama, tapi setelahnya, begitu. Nggak terlalu. Yang terpenting adalah bagaimana menyadari bahwa tugas dia adalah seorang pendakwah, misalnya begitu, atau menjadi seorang murabbi yang mengkader a'dha'nya dan seterusnya. Begitu. Jadi tentang loyalitas ini sebetulnya yang sebenarnya ada juga ungkapan begini. Memimpin itu sebetulnya adalah seni mempengaruhi orang, seni bagaimana orang itu akhirnya menjadi loyal, begitu kan Ustaz ya. Tapi dan ini kan ada hubungannya juga dengan bakat. Ada orang yang ya udah nggak bisa narik orang gitu. Kayak Gus Baha, simpel sederhana, nggak punya YouTube, nggak punya apa, tapi Insya Allah orang itu banyak yang nyari. Artinya orang yang loyal tuh banyak. Nah, kalau kita ngomongin organisasi itu butuh loyal. Nah, bagaimana cara sebagai murabi atau antum atau ustaz itu bisa menarik orang supaya bisa jadi loyal? Ya, jadi begini, kalau kita ngomong fenomena tentang Gus Baha, beda ya? Tidak, iya. Kan gini, ya saya juga kurang setuju jangan. Yang penting kita sampaikan, ya itu memang kalau pribadi. Oh gitu. Kalau pribadi ya yang penting kita, tapi kalau kita ngomong organisasi tidak boleh begitu. Oh gitu. Ya, semua harus direncanakan, semua harus diprogramkan. Terus lagi tadi zaman ngomong tentang membangun loyalitas, memang tidak gampang. Loyalitas itu dibangun. Pertama, loyal itu pertama menurut saya itu bukan pada organisasinya, itu berikutnya. Iya betul. Kepada orangnya, pada siapa dia itu dibimbing. Kepada siapa pemimpinnya yang memang betul-betul bisa menarik hatinya. Itu Nabi Muhammad memang secara tadi itu di proses teman saya sebutkan sebelum wahyu turun atau sebut wahyu itu ya. Itu ada proses-proses panjang di situ memang mempersiapkan Nabi Muhammad kepribadiannya, terus disampaikan dalam surat Al-Qalam wa innaka la'ala khuluqin adzim. Itu Allah saja sudah memberikan informasi bahwa Nabi Muhammad itu punya akhlak yang mulia. Dan itu menurut saya, meskipun itu kan Nabi Muhammad, ya kita itu tidak boleh jauh-jauh dari situ. Sebagai orang murabi, kan posisinya gitu. Tidak boleh jauh-jauh dari situ. Kita harus menjaga akhlak kita itu gitu. Supaya itu susah itu. Susah. Nah, ya, kita harus berusaha. Kalau tadi itu, kalau kita memang tidak punya kemampuan di situ, atau kita sudah ya sudah tidak apa-apa, jangan di situ posisi kita. Jangan, tidak apa-apa. Semua itu ada jaminan masuk surganya. Tukang sapu masuk surga kan? Iya. Tapi orang diposisikan untuk jadi murabi, untuk jadi guru, untuk jadi pemimpin, memang orang-orang yang punya akhlak mulia. Termasuk harus memiliki keikhlasan. Betul, ada yang udah nggak ikhlas, nggak jadi apa kades, nggak jadi kepala desa, dicabut apa yang diberikan, ya itu ya apa namanya ketulusan dan ikhlasan itu sudah include dalam pribadi seorang pemimpin. Nggak boleh, maaf ya, pemimpin itu dikritik anak buahnya atau seperti dari dendam, tidak boleh ada kata dendam. Sedikit pun tidak boleh ada kata dendam. Apalagi diungkit-ungkit, diingat-ingat. Kalau ketemu orangnya, kalau tidak itu, apalagi oleh persoalan pribadi. Nabi itu kenapa kok, mohon maaf ya, kok tidak senang dengan wahsi? Itu bukan masalah pribadi itu. Iya, karena Hamzah karena apa namanya jamaahnya, karena bukan karena pribadi Nabi diolok-olok, disiram, itu menerima. Tapi kan dia wahsi itu melakukan, dan itu pun bukan Nabi tidak memaafkan ya. Iya. Bukan Nabi. Coba saya
Kalau Nabi melihat Wahsy di depannya, dia akan teringat wajahnya Hamzah yang meninggal itu. Maka jangan kamu dekat-dekat dengan saya. Kalau saya melihat kamu, mesti ingat peristiwa itu. Nah, kita sebagai pemimpin ya, jangan sampai ada kita punya dendam, teman nggak senang dengan apa namanya jamaahnya, apalagi terus diceritakan, diceramahkan ya. Nah, itu sih itu saya pernah dengar ada cerita lucu ya, temen itu ini pemimpin ini levelnya apa saat levelnya dia level ketua cabang ketua cabang, pemimpin punya anak buah ya, itu memang agak ada gesekan itu, sampai dia berdoa, ya Allah, itu di belakang itu jamaah tadi tuh, ya Allah tolong saya, ya Allah lepas dari gangguan orang-orang di belakang saya ini, ya Allah. Padahal ada orangnya. Ada orangnya di belakangnya ya. Yang cerita ini adalah orang yang, nah jangan sampai apa namanya ada seperti apalagi seperti itu sudah menurut saya sudah tidak pantas di depan, tidak pantas jadi pemimpin, tidak pantas jadi pemimpin. Dan kalau orang-orang seperti itu jadi pemimpin, kalau tidak buyar, suasana di tempat itu akan tidak nyaman. Kalau ada orang-orang yang punya dendam pada saudaranya, tidak bisa memaafkan saudaranya, tidak bisa memaafkan jamaahnya, pasti di tempat itu akan rasa tidak nyaman. Itu, jadi saya pribadi ya punya kiat begini ya. Ini juga saya belajar ilmu kemanusiaan kepada siapa saja sih. Jadi gini, memang orang itu kan punya macam-macam karakter. Iya, betul. Punya macam-macam karakter. Dan itu sebaik-baik kita, itu mesti ada yang senang, ada yang tidak senang. Kalau kita tidak baik, juga akan ada yang senang dan ada yang tidak senang. Jadi ya, terus kalau bagaimana kita berinteraksi dengan orang tadi itu, kalau orang itu memang katakanlah punya sesuatu yang kurang kita senangi, atau sesuatu orang itu sikapnya kok kita tidak nyaman gitu loh dengan dekat dengan perasaan tidak nyaman itu, menurut saya itu harus kita selesaikan di diri kita. Jangan sampai maksa orang itu untuk berubah, tapi yang kita maksa diri kita, bagaimana kita sedapat mungkin bisa menerima kekurangan orang itu. Apalagi kalau itu orang jadi pemimpin, untuk menjaga suasana kepemimpinan itu berjalan dengan baik, kita harus berusaha bagaimana sedekat mungkin kita ini secara pribadi, kalau bersentuhan dalam berhubungan dengan orang itu, berhubungan dengan beliaunya itu, harus selesai, kita nggak ada persoalan. Iya, betul. Harus kita lepaskan. Nah, kalau kita sudah selesai, ya sudah enak, nyaman. Kalau belum selesai, ketemu aja berat. Mau sholat berjamaah saja loh. Sholat berjamaah itu nggak ada urusannya dengan orang, kita urusan dengan Allah. Itu rasanya abot. Nah itu karena menurut saya orang itu belum bisa menyelesaikan persoalan pribadinya dengan orang lain yang menurut dia itu dia tidak nyaman itu. Nggak apa-apa. Nggak bisa apa namanya orang itu sesuai dengan kita semua, itu tidak akan mungkin. Nggak akan mungkin. Nggak akan mungkin. Betul. Nah, karena memang setiap orang punya taste, punya rasa. Rasanya ya beda-beda. Seleranya beda-beda. Oke, mungkin kita pertanyaan pamungkas atau penutup pamungkas. Jadi kader itu bisa disebut agent nggak? Apa ya? Seorang yang melakukan perjalanan perubahan. Bisa dikatakan seperti itu atau enggak? Dan kader itu istilah yang mungkin nggak semua orang paham, nggak semua orang paham. Maksudnya orang-orang awam gitu. Kamu kader itu mungkin kalau misalkan terdengar oleh orang lain itu maksudnya apa? Gitu ya. Mungkin apakah bisa disederhanakan kata kader itu dengan seperti apa? Punya
gambaran yang sederhana nggak untuk terutama begini Ustaz, untuk orang-orang awam itu aja. Ya, jadi begini, memang istilah kader itu adalah istilah eksklusif ya. Iya, eksklusif. Ya, istilah itu adalah istilah organisasi yang tidak semua orang tahu dan nggak harus semua orang tahu. Nggak harus semua orang tahu istilah kader itu. Kader itu kan untuk intern kita, yang untuk orang dan itu orang-orang tertentu. Kalau apa namanya semua orang tadi itu bisa jadi kader, ya bukan kader banget. Iya. Namanya kader itu adalah malah ini apa sih, ini aliran apa gitu kan, malah aneh gitu. Saya juga jadi juga pelanjut organisasi itu ya orang-orang tertentu. Kadang-kadang elitnya itu kan memang nggak apa-apa kita katakanlah gini ya, kalau zaman Nabi itu ada orang-orang elit itu sahabat 4 sahabat itu Abu Bakar, Umar, Utsman itu kadernya Rasulullah. Kader Rasulullah dan dekat Rasulullah, kemana-mana dengan Rasulullah. Berikutnya ada ring 1, ring 2, ring 3 kan kemudian, dan itu biasa gitu loh. Tapi bukan berarti mereka itu tidak masuk surga, semua masuk surga kan. Tapi itu untuk menentukan seperti itu. Jadi nggak perlu kita umumkan memang kalau kayak ramai. Ini lu kader kita, saya lu kader. Kalau kan nggak boleh jangan kader itu nyebut mempromosikan sama kayak Intel, saya Intel. Ya dirinya nyebut saya kader daerah. Kader itu menurut saya yang tahu adalah pemimpinnya. Iya betul. Cukup diketahui pemimpinnya, oh memang dia kader itu. Ya, saya rasa itu. Iya, mungkin itu saja bincang-bincang malam hari ini. Jadi pada intinya adalah pengkaderan itu adalah perjalanan menyalakan api. Perjalanan api apa Ustaz? Api semangat maksudnya. Api semangat yang tak mudah padam. Jadi supaya api nggak padam ya harus dijaga apinya gitu ya, supaya tetap terjaga api semangatnya begitu. Yang akan terus menyala dan untuk menerangi jalan sebuah perjuangan. Entah organisasi, entah negara Indonesia, entah bangsa, dan terkhusus agama Islam. Begitu ya, Ustaz. Baik, itu saja. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.